Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah detektif ilmiah yang keren banget. Ini tentang sebuah perang gerilya yang terjadi di alam liar Australia, di mana para ilmuwan ngelepasin dua pembunuh super kecil buat ngelawan musuh yang kelihatannya mustahil buat dikalahin. Coba bayangin deh, Anda lagi perang melawan musuh yang tangguh banget. Tapi ada satu masalah besar, markas utama mereka itu ada di bawah tanah, aman dari hampir semua serangan. Nah, ini dia dilema yang dihadapi para ilmuwan di Australia. Oke, kita kenalan dulu yuk sama penjahat di cerita kita ini. Tanaman invasif yang namanya bridal creeper atau tanaman rambat pengantin. Namanya sih cantik ya, tapi jangan salah, tanaman ini tuh mimpi buruk ekologis. Dia merambat kemana-mana, mencekik semak dan pohon-pohon asli, sampai ngebentuk semacam selimut hijau yang tebel banget, sampai-sampai cahaya matahari nggak bisa nembus ke dasar hutan. Tapi rahasia kekuatannya yang sebenarnya itu ada di bawah tanah. Di sanalah si bridal creeper ini ngebangun benteng yang luar biasa. Jaringan rimpang dan umbinya yang super banyak ini tuh kayak power bank raksasa. Mau Anda bakar atau potong semua yang ada di permukaan, selama power bank ini masih ada, dia bakal tumbuh lagi, bahkan lebih kuat. Ini yang bikin dia hampir nggak terkalahkan. Terus gimana dong cara ngelawan monster kayak gini? Jawabannya ternyata bukan dari bahan kimia, tapi justru dari kampung halaman si tanaman itu sendiri. Para ilmuwan mutusin buat ngelawan alam, ya pakai kekuatan alam juga. Nah, strategi ini namanya kontrol biologis. Idenya simple banget sebenarnya. Setiap makhluk hidup itu kan punya musuh alami, ya kan? Kalau kita bisa nemuin musuh alami dari si hama invasif ini, terus kita lepasin, mereka deh yang bakal ngerjain tugas kotornya buat kita, tanpa ngerusak ekosistem lokal. Oke, kenalan yuk sama dua jagoan kita yang direkrut langsung dari Afrika Selatan. Yang pertama ada kutu daun, serangga kecil yang tugasnya nusuk dan nyedot darah dari batang tanaman. Yang kedua ada jamur karat, patogen super kecil yang menginfeksi tanaman, bikin daun-daunnya rontok lebih cepat. Jadi ada dua agen dengan dua cara menyerang yang beda. Nah, ini nih bagian krusialnya. Para ilmuwan udah punya dua calon pembunuh, tapi ngelepasin dua-duanya sekaligus itu kayak pertaruhan besar. Apakah mereka bakal kerja sama atau malah jadi berantem sendiri? Ini pertanyaan utamanya. Kalau kita lepasin dua musuh buat ngelawan satu target, mereka bakal jadi tim yang solid atau malah saingan. Misalnya rebutan makanan yang sama, yaitu si tanaman rambat itu, dan akhirnya malah jadi nggak efektif satu sama lain. Buat ngejawab itu, mereka bikin eksperimen yang pinter banget di rumah kaca buat nguji semua kemungkinannya. Rencananya simple, mereka nanam puluhan tanaman bridal creeper, terus dibagi jadi beberapa kelompok. Jadi settingnya gini nih, ada kelompok kontrol yang gak diapa-apain sama sekali, terus ada kelompok yang cuma dikasih kutu daun, dan kelompok ketiga cuma dikasih jamur karat. Nah, yang paling penting ada kelompok keempat, di mana tanamannya harus ngadepin dua pembunuh itu sekaligus. Oke, sekarang kita masuk ke hasilnya. Dan apa yang terjadi pas dua agen ini kerja bareng? Wah, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat grafik ini. Ini nunjukin gimana dampaknya ke benteng bawah tanah si tanaman, yaitu cadangan energinya. Kutu daun doang, ngaruhnya dikit. Jamur karat doang, jauh lebih bagus. Tapi pas dua-duanya digabung, boom, dampaknya luar biasa. Mereka nggak cuma ngeberhentiin pertumbuhannya, tapi benar-benar nguras habis cadangan energinya. Angkanya aja udah gila. Di eksperimen lapangan, tim gabungan kutu daun dan jamur karat ini ngurangin biomasa umbi tanaman, si power banknya itu, sebanyak 51% lebih banyak dibanding kalau kutu daunnya kerja sendirian. Ini pukulan telak banget. Para penelitinya sendiri nyimpulin dengan sempurna. Mereka nggak cuma kerja bareng, mereka bertindak secara sinergis. Nah, itu kata kuncinya di sini. Sinergis itu artinya apa sih? Gampangnya gini, ini bukan sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini tuh efek perkalian. Dampak gabungan mereka itu jauh lebih besar daripada kalau kita cuma jumlahin dampak masing-masing. Jadi, ini beneran kasus di mana 1 tambah 1 itu hasilnya bisa 3. Jadi, gimana caranya mereka bisa dapat efek 1 plus 1 sama dengan 3 ini? Jawaban sederhananya, mereka nggak saling ganggu. Si kutu daun ini ternyata pintar. Dia ngehindarin bagian tanaman yang udah kena jamur. Coba bayangin daun tanaman itu kayak panel surya. Nah, si jamur ngerusak satu bagian panel, terus kutu daunnya ngerusak bagian lain. Mereka nggak rebutan. Akhirnya, bareng-bareng, mereka ngerusak seluruh sistem energinya si tanaman.
Jadi, pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil dari kisah sukses ilmiah ini? Apa yang bisa kita pelajari dari aliansi yang nggak terduga ini? Pelajarannya jelas banget. Kadang, dua agen itu lebih baik daripada satu. Apalagi kalau mereka bisa bekerja secara sinergis. Kunci buat ngendaliin hama yang bandel itu ya serang kelemahannya. Dalam kasus ini, baterai bawah tanahnya. Dan yang paling penting, ini nunjukin kalau kita harus paham interaksi halus di alam buat bikin solusi yang jitu. Ini bukan cuma kemenangan melawan satu tanaman rambat. Ini kayak cetak biru buat pertempuran-pertempuran lain di masa depan. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Saat kita berhadapan sama tantangan ekologis yang makin rumit, jangan-jangan solusi terbaik itu nggak ditemuin di laboratorium, tapi justru dengan memahami dan manfaatin aliansi-aliansi hebat yang udah ada di alam selama jutaan tahun.